Episode 15 Main, dimulai beberapa hari sebelum pembunuhan Ji-yong. Baik Seo Hyun maupun Hae-so memiliki tujuan yang sama, yaitu bertekad untuk menjatuhkan Ji-yong. Mereka berdua sudah seperti saudara. Ji-yong terjebak dalam keputusan sulit yang harus diambil ketika dia tahu So Hyun dan Hee-so bekerja sama menjatuhkannya. Apakah mereka akan mengakui pembunuhan itu? Jika kita simak isi alur ceritanya yang maju mundur itu, tentu saja mereka tidak mau mengakuinya. Namun, Hae-su dan Seo Hyun tetap bertekad untuk menjalankan pilihan terakhir mereka. Kembali ke masa setelah pembunuhan, detektif menginterogasi Seo Hyun lagi. So Hyun menyebutkan tentang beberapa pintu keluar rahasia di rumah, dan juga mengungkapkan bahwa dia percaya Ji-yong bunuh diri. Detektif Baek Dong-hun selanjutnya mengalihkan perhatiannya ke Jin-ho, yang tidak sekuat Seo Hyun. Ternyata Jin-ho cukup cerdik. Jin-ho mengatakan Seong Tae selalu ingin tinggal di Monaco. Jin-ho mengaku membantu Seong Tae ke Monaco karena ia dan Seong Tae adalah sepasang kekasih. Agar tidak kelihatan gugup, ia mengatakan Seong Tae sangat imut dan merupakan tipenya. Hae-so pergi ke psikiater dan diberi resep obat tidur. Dia mempertanyakan apakah dia akan bisa mencintai siapapun. Ia juga mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk sejak malam kematian Ji-yong. Kepada psikiater itu, Hae-so mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengatur ulang hidupnya dan memulai kehidupan yang baru. Selesai menemui psikiater, Hee-so melihat detektif Wang berkeliaran dan mengawasinya. Hee-so pun mengatakan, dengan mengawasinya, tidak akan ada bukti yang bisa didapat detektif itu. Detektif Baek Dong-hun merasa curiga pada Hee-so. Ia berpikir mungkin Hee-so pura-pura lupa ingatan. Ia lalu mulai menyisir rekaman CCTV pemakaman Ji-yong untuk melihat apakah ada petunjuk. Secara khusus dia melihat rekaman pemakaman dan memperhatikan bahwa tidak ada kesedihan di wajah Hae-so. Sementara Nyonya Yang, telah kehilangan selera makan dan murung sejak kematian Ji-yong. Ia malah menyuruh kepala pelayan Jo untuk menghabiskan makanannya tersebut, yang tentu saja langsung disantap kepala pelayan Jo dengan lahap. Nyonya Yang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Jin Hee mengetahui bahwa suaminya tidak setia, dan berselingkuh dengan Jasmine, teman satu tim dalam kelas pendalaman Alkitabnya bersama Suster Emma. Yang awalnya ingin berbaikan dan menjaga suaminya yang sedang sakit, akhirnya Jin Hee malah kembali berniat cerai. Ketika Jin Hee menyadari, dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan masalah manajemen amarahnya. Dia duduk bersama Jasmine dan suaminya, membicarakan hal-hal secara rasional. Awalnya Jin Hee mengendalikan emosinya dengan baik untuk sementara waktu. Namun akhirnya dia menamparkan wajah Jasmine dan menjambak rambutnya. Kembali ke Kadenza, dua orang pelayan menemukan asam fosfat di kamar Seong Tae. Dia merenungkan apa artinya ini dan akhirnya membawanya ke kepala pelayan Jo. Kepala pelayan Jo teringat saat dulu memeriksa ponsel Seong Tae, ada riwayat pencarian tentang zat tersebut. Dan sepertinya Seong Tae merencanakan sesuatu. Kepala pelayan Jo lalu memberitahu Seo Hyun. So Hyun meminta pelayan yang menemukan asam fosfat itu untuk memusnahkannya, dan menyuruh membaca kontrak kerja mereka baik-baik agar tak macam-macam. Sementara itu, Hye Jin datang dan berbicara dengan pelayan lain ke samping. Pelayan itu mengatakan Ji-yong meminta pil tidur dosis tinggi pada malam pembunuhannya. Ji-yong juga tidak keberatan jika itu jumlah yang mematikan. Ini tampaknya mendukung gagasan bahwa Ji-yong bunuh diri. Kyung Hye berbicara dengan kepala pelayan Jo mengenai Seong Tae. Ia juga membentak kepala pelayan Jo dan mengatakan seseorang pasti telah membunuh Ji-yong. Sementara itu, Hye Jin berbicara kepada Hae-su. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihat bahwa Hee-so sedang berakting dan tidak benar-benar kehilangan ingatan. Hee-so lalu mengatakan lebih baik Hye Jin tidak tahu apa-apa, mungkin itu lebih baik. Detektif Baek menginterogasi Suster Emma. Ternyata Suster Emma menemui Ji-yong pada malam sebelum kematiannya, dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Nah, pagi harinya, Ji-yong meneleponnya dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, dan ia akan pergi. Malamnya, Suster Emma datang ke Hyowon. Ia lalu diberitahu oleh seseorang malam itu bahwa Ji-yong akan berada di Kadenza,
tapi tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Saat sedang mengemudi, Detektif Baik Dong-hun menerima telepon dari Seong Tae. Seong Tae mengaku bahwa dia tidak membunuh Ji-yong. Dia mengatakan bahwa ia hanya membuka pintu ruang bawah tanah untuk Ji-yong. Setelah itu ia menutup telepon dan merasa lega. Haiso menegaskan bahwa dia memiliki ingatannya kembali, saat dia duduk dengan Seo Hyun dan menyajikan teh yang sama dengan yang ia minum saat pertama kali mereka bertemu. Haiso mengatakan ia akan pergi dari Hyowon. Ia juga mengatakan bahwa Hye Jin dan Ha Jon juga akan pergi ke luar negeri. Haiso pergi ke ruang bawah tanah. Saat itu, Detektif Baik Dong-hun datang untuk memeriksa ruang bawah tanah. Dengan 2 jam tersisa sampai penyelidikan selesai, Detektif Baik bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara itu, kepala pelayan Jo mencoba meninggalkan Hyowon dengan membawa koper besar. Di dalam ruang bawah tanah, Detektif Baik menemukan Haiso duduk di kursi goyang. Dia langsung bertanya apakah Haiso membunuh Ji-yong. Haiso mengatakan ia membunuh Ji-yong, namun dia juga menegaskan bahwa amnesianya membuatnya tidak dapat mengingat kejadian malam itu. Ketika Detektif Baik pergi, Haiso melihat foto Ji-yong dengan berlinang air mata.